Reformanda masih Haulongan. Selamat malam Amang Inang, Abang Kakak, Adik, Jemaat HKBP Bandung Reformanda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di Partangayangan Sektor Gabungan. Sebelum memulai, mari kita siapkan hati kita saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian dari buku Injil nomor 569 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Rory Sibarani. Mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian dari buku Injil nomor 575 ayat 1 dan 2. Bapa
sini rohama dihamu dohor damai nasib bata mata dohor sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas mak dihita saluna di parsawarata di bagasan Borminon kata di debata na mamakulingi hita ujahama sian sadaraja Sabtulusia sadaraja Sabtulusia ayat sia 1 ayat 10 sadaraja Sabtulusia ayat sia 1 ayat 10 dipakulingi Jehovah si Elia di Horeb. Masuk maibana di si tu bagasan sadanian laos marpormit di si dungi idama Roma hatani Jehovah madok tu ibana ahado ni ulam isot ali Elia dungi ni naibana ma marburuk-muruk si tudo au nian kumokok ulau ni Jehovah di batas Sebaot ainunga italikon halak Israel perjanjianmu nunga maloha akalanggatamu jalanunga dibunuh akar panuriranmu marhiti siap podang sasadaan nama tadi dohot hosaki dope dilului nasida naeng buah tonna dungin inna ibana ma ruar maho jala jongjong tu dulu na dijulu di Jehovah ai idama naik mamulus Jehovah tokin nari Roma haba-haba bulul na manorbani kaduluk dohor mabulai akan duluk batu mardalan dijulu di Jehovah alai dada Jehovah dope di bagasan haba-habai dong sampu haba-habai Roma lalo alai dada Jehovah dope di bagasan lalui dung salpu lalui Roma api alai dada Jehovah dope di bagasan api dung salpu api Roma aluku na tarangan jadi dung dibagi si Elia suara nai dihukumi mabuhina dohot sampai-sampena dungi ruang laibana laos jongjong dibaga diliangi dungi idama rosada suara madok tuibana ahado na diulang bison ali ilian dungi ni naibana ma marmuruk-muruk situtudo aunian kumokok ulang ni Jehovah di batas Sebaot ainungai tadikon halak Israel perjanjianmu jalanunga diloha nasida akka langgatami nunga dibunuhi dohotaka panulirangmu marhite siapoda jala sasada au nama tadi dohot osaki dope dilului nasida nan watonna alaina Jehovah matibana mulak maho tu dalam muhian tukan Damaskus laho maho tu si jala miahi si Hasael baik raja Gumonggom Aram miahi dohot si Jehu anak ni si Nimsi bahir raja Gumonggom Israel miahi dohot si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahir panuriran sikatmu jadi manangise nama dua siap podang ni si Hasael ikom mate bunuan ni si Jehu mai jala manangise nama dua sian podang ni Jehu ikom mate bunuan ni si Elisa mai aku ni tinggal dope hubahen di Israel 7.000 halak saluhut nai akan naso mangalopit ulu ni totna marsopa tu Baal dohot nasodung mangumma ibana ima sahakna hawak kadongan di percumpangan na perjulu menghiti-hiti ibadah di bagasan Borminon. Saya mau suarakan ini di dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
sebagai tema dalam ibadah kita, yaitu bagaimana kita boleh melihat kuasa Allah yang nyata dalam ciptaannya. Ketika kita menyuarakan yang benar, yang pasti ada tantangan, dan tantangan itu begitu kuat. Bahkan orang tidak suka, karena masih ada aja orang yang lebih suka yang tidak benar dan menikmati ketidakbenaran itu. Kalau kamu saat ini menyatakan bahwa kamu takut sama Tuhan dan kamu setia kepada Tuhan, ada kemungkinan kamu akan dijauhi, bahkan kamu tidak diterima oleh sebagian orang. Bahkan ketika kamu mengatakan yang benar, mungkin kamu akan dijauhi, bahkan kurang berterima bagi sebagian orang. Dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dan juga kehidupan pelayan, kita akan mengalami hal seperti itu. Dan ini yang kita mau lihat dari perikop kita ini dalam kehidupan Elia. Bahkan dia dikejar oleh Raja Ahab dan juga istrinya Isabel, sampai dia harus melarikan diri ke Gunung Horeb. Dan dalam peristiwa ini dia harus melihat kuasa Tuhan itu dalam peristiwa alam yang sudah kita baca tadi itu. Dalam pelarian ini Elia harus melihat pekerjaan Allah yang dinyatakan bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan Elia. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sejauh apapun kita akan mencoba meninggalkan Allah dan lari untuk meninggalkan Allah, maka Allah tetap akan mencari kita dan akan menemukan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai Raja Israel Utara, Raja Ahab yang cukup dikenal dengan kejahatannya, dengan menggiring bangsa itu untuk menyembah patung, nah kemudian untuk menyembah Allah yang dia ciptakan sendiri, dia berusaha untuk singkirkan nabi-nabi Allah dan mengangkat nabi-nabi palsu sesuai seleranya, sesuai keinginannya. Nah kemudian ketika dia mengangkat nabi-nabi palsu, tentunya suara-suara kepalsuan yang akan dilahirkan oleh nabi-nabi palsu ini, tentunya suara-suara kepalsuan yang dihasilkan oleh nabi-nabi palsu ini, nah itu cukup kuat. Sebenarnya sebelum teks kita ini, di 1 Raja pasal 18 ayat 20 sampai ayat 40, kita sudah melihat bagaimana Elia menantang nabi palsu ini. Bagaimana Tuhan yang mereka sembah ini ditantang. Dan kita bisa lihat itu di pasal 18 ayat 29, ketika ada dua yang akan dipersembahkan sebagai persembahan, Elia menantang nabi-nabi palsu itu untuk menyerahkan dua persembahan ini, satu kepada Allah yang disembah oleh mereka, Allah yang palsu itu, dan kepada Allah yang dipercayai Elia. Nah kemudian nabi-nabi palsu ini menginginkan sesuatu dan mereka melakukan ini dari pagi sampai sore, minta sesuatu, tidak ada jawaban dari Allah yang mereka ciptakan itu. Tidak ada suara, bahkan tidak menghasilkan apa-apa dari permohonan nabi-nabi palsu itu. Nah sementara pada saat yang sama, ketika Elia sudah mempersembahkan persembahan, dia berdoa. Setelah dia memberikan persembahan, dia berdoa dan mujizat Tuhan itu dinyatakan. Seluruh rakyat berdoa di hadapan Tuhan ketika mereka melihat mujizat Tuhan di depan mata mereka. Nah kelanjutan dari itu, kemudian nabi-nabi palsu itu ditangkap oleh Elia. Saudara-saudara, kelanjutan daripada kejadian itu, Elia
harus dikejar oleh apalagi istrinya Isabel yang sangat sadis itu. Ini mengawali kebencian yang luar biasa. Nah, kemudian rencana untuk membunuh Elia. Nah, Elia lari. Nah, dalam pelarian ke Gunung Horeb, di sini terjadi peristiwa yang kita lihat dalam teks kita ini, peristiwa alam. Dari komunikasi Allah dan Elia, ketika Allah harus katakan kepada Elia untuk keluar dan berdiri di atas gunung, ada 3 hal yang menjadi pesan dalam renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk melihat pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Allah tanyakan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Coba lihat pekerjaan Allah dalam hidupmu. Allah bekerja dengan caranya, bukan dengan cara Elia, bukan dengan cara kita bekerja. Allah bekerja dengan caranya. Yang kedua, jangan pernah bersembunyi, jangan lari meninggalkan Tuhan, tapi hadapi kenyataan itu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, jangan tinggalkan pekerjaanmu semula, jangan menyimpang. Sebenarnya kita juga pernah mendengar bagaimana Yunus yang mencoba untuk lari dari kenyataan, dan Allah harus bekerja untuk melakukan satu mukjizat, dan itu mengingatkan dia supaya tidak meninggalkan pekerjaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cara Tuhan memelihara kehidupan kita sebagai anak-anaknya berbeda dengan cara kita. Bahkan cara Tuhan memelihara kita melalui renungan ini, kita bisa belajar ya, bagaimana Elia mengalami banyak hal, dan di situ dia melihat Tuhan memelihara dia. Mungkin kita pernah ingat bagaimana melalui seekor burung Allah pelihara Elia. Allah pelihara Elia melalui seorang janda. Bahkan di akhir daripada renungan ini, Allah menyisakan 7.000 orang yang setia kepada Allah. Saya mau katakan kepada kita, sesulit apapun, bahkan selogika apapun kehidupan kita ini, kita harus mampu melihat bagaimana Allah tidak pernah diam, Allah tidak pernah tidur, dan kita tidak sendiri dalam semua pergumulan kita. Ada satu lagu yang akan tetap menginspirasi kita. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan yang akan tetap bekerja, memulihkan kita, bahkan mempersiapkan kita untuk semakin lebih baik, semakin lebih luar biasa, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarkan Allah bekerja dengan caranya, dan tetap akan mencari tahu, tetap akan mencari tahu bagaimana akhir daripada pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah renungan malam ini boleh mengingatkan kami untuk semakin dikuatkan dalam memahami semua pekerjaan kami, memahami semua pelayanan kami. Kami tahu itu cukup berat, ada tantangan dan ada risiko. Tapi biarlah kami selalu dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan-Mu, sehingga kami dikuatkan untuk setiap melihat karya-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu sekali Engkau memanggil kami, Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang boleh beribadah pada malam hari ini. Kuatkan mereka Tuhan untuk selalu setia kepada Engkau. Dengan karena doa permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA ataupun melalui OVO, GoPay, sebagaimana yang tertera pada layar kita. Dan mari kita angkat pujian dari buku ND 706 ayat 1 dan 2. Asalam gir-gir hanman dok moniate tuho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahita di bagasan tangiang alia manami. Alia manami na di banu agijang say pinarbadia maakwarmu. Say Roma harajawn. Say saw kalomo ni roham di banu atungaon. Song na di banu agijang. Lehon matu hamis sadarion hamuluan siapari. Si isa madusa nami so panesa nami. Di dosa didongan namar dosa tuhami. Punak kami togi waktu pangujunan palua mahamisian pangago ay horna puna harajaw dohot hagugun rodi hasangakon saleleng nileleng na. Amin. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohan di batama dohot parsauran itu di porbadia ma mardongani hamu saluhna. Pertanyaan budari kata ujung dia hatan debata satu kita menghurupi kita di pardalan di Goruta jalan pajumpa kita muse di pertanyaan di Gunaro. Tuhan memberkati kita. Setiap
Tuhan.